Jadi faktanya bangsa Yahudi memang sudah ada di tanah Palestina ribuan tahun sebelum Arab dan Islam masuk ke tanah Palestina. Inilah yang dijadikan landasan prinsip bangsa Yahudi sekarang ngotot mempertahankan negara Israel ini. Lalu kapan Arab dan Islam masuk ke tanah Palestina? Arab dan Islam masuk ke Palestina saat Khalifah Umar menaklukkan Yerusalem Al-Quds pada tahun 638 Masehi. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, ada satu video yang sangat viral di media sosial, terutama sekali di TikTok maupun di YouTube, di mana Bang Parmadi Arya membahas tanah yang lagi diperebutkan antara Israel dan Palestina. Ramai-ramai orang percaya dan mengklaim bahwa tanah tersebut milik Palestina. Mereka tanpa melihat sejarah, mereka tanpa melihat bukti-bukti yang nyata bahwa tanah itu tanah milik Palestina. Nah, sebenarnya tanah itu milik siapa sih? Apakah milik Palestina atau milik Israel? Mari kita melihat cuplikan video berikut ini. Dan sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya, khususnya dari RT 0666 yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik Palestina, tempatkan hati Anda dan pikiran Anda di tempat yang netral. Jangan Anda komentar sebelum Anda menonton sampai selesai. Setidaknya Anda menonton cuplikan videonya berdasarkan data, sejarah yang disampaikan oleh Bang Parmadi Arya. Dan khususnya juga Anda bahwa untuk mempergunakan komentar Anda, jari-jari Anda dengan bijak, tanpa perlu saudara mencaci maki, menghina, mengolok-olok. Setidaknya saudara tahu mana semestinya yang harus saudara percayakan. Kalau memang nanti saudara menemukan kebenaran, bagaimana tindakan Anda selanjutnya? Apakah saudara berani ambil tindakan, meninggalkan apa yang selama ini Anda ikuti, Anda percayakan? Ayo kita pakai akal dan pikiran kita. Fakir, fakir, wa fakir. Mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Agar bisa memahami urusan Israel-Palestina ini, kita perlu tahu sejarahnya dulu. Kekeliruan orang pada umumnya adalah mengira bangsa asli Palestina itu adalah Arab Muslim. Padahal faktanya bukan. Palestina berasal dari kata Filistin, dan berdasarkan keterangan yang saya dapat di Museum Filistin di sini, bangsa Palestina berasal dari Pulau Kreta di Kepulauan Yunani. Mereka berlayar dari Pulau Kreta Yunani dan menetap di tanah yang kita kenal sekarang dengan nama Palestina. Jadi bangsa Palestina aslinya bukan Arab Muslim, tapi orang Yunani kuno. Waktu bangsa Filistin kesini dari Yunani, daerah ini dulu belum bernama Palestina. Daerah ini dulu masih bernama Kanaan atau Tanah Kanaan. Apakah waktu itu sudah ada bangsa Arab dan Yahudi di sini? Jawabannya belum. Bani Israel atau bangsa Yahudi baru datang ke tanah Palestina setelah Nabi Musa meminta kepada Fir'aun Raja Mesir untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Setelah terbebas dari Fir'aun, Nabi Musa membawa Bani Israel atau bangsa Yahudi ke tanah yang dijanjikan. Itulah tanah yang kita kenal sekarang dengan nama Palestina. Setelah terbebas dari Fir'aun, Bani Israel Yahudi hidup di tanah Palestina ini turun-temurun selama ribuan tahun, mendirikan kerajaan Israel yang raja-rajanya tidak asing bagi kita. Salah satunya Raja David, atau yang kita umat Islam kenal dengan nama Nabi Daud. Siapa yang tidak tahu cerita Nabi Daud? Ia mengalahkan raksasa bangsa Filistin bernama Goliat hanya dengan sebuah batu. Lalu ada Raja Solomon, anak kandung dari Nabi Daud, atau yang kita umat Islam kenal dengan nama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah Raja Yahudi yang membangun kuil suci untuk tempat ibadah agama Yahudi yang dikenal dengan nama Kuil Solomon. Yang di belakang saya itu adalah tembok ratapan, tempat paling suci bagi agama Yahudi seperti Ka'bah buat umat Islam. Tembok ratapan ini dulunya adalah bagian dinding dari kuil suci agama Yahudi yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Kuil bertahan 600 tahun sampai ia dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Lalu karena benci pada bangsa Yahudi, Kaisar Romawi Hadrian merubah nama Israel menjadi Palestina, nama yang bertahan sampai hari ini. Jadi Kaisar Romawi Hadrianlah yang memberi nama Palestina pada daerah ini. Aslinya daerah ini bernama Tanah Kanaan. Lalu Bani Israel Yahudi datang, namanya berubah menjadi Israel. Kemudian oleh Kaisar Romawi Hadrian, nama Israel diganti menjadi Palestina. Jadi faktanya bangsa Yahudi memang sudah ada di tanah Palestina ribuan tahun sebelum Arab dan Islam masuk ke tanah Palestina. Inilah yang dijadikan landasan prinsip bangsa Yahudi sekarang ngotot mempertahankan negara Israel ini. Lalu kapan Arab dan Islam masuk ke tanah Palestina? Arab dan Islam masuk ke Palestina saat Khalifah Umar menaklukkan Yerusalem Al-Quds pada tahun 638 Masehi. Tempat ini bernama Umar bin Khattab Square atau alun-alun Umar bin Khattab.
dinamakan untuk mengenang Sang Khalifah Umar yang menaklukkan Yerusalem Al-Quds pada tahun 638 Masehi. Guys, hari ini kita bersama Dr. John Seligman, sejarawan, arkeolog, ahli situs-situs purbakala bergelar Dr. S3. The place of the temple that is built by Solomon in the central part of what is today known as the Temple Mount. The area which today used for prayer is the Western Wall, which is in fact actually an external wall of the Temple Mount itself. Right up until the time of the entry of Islam into the city of Jerusalem, when Umar enters Jerusalem, he would have mostly found an empty space. And for that reason, he builds a small mosque. We know quite clearly the development of the two major structures on the Temple Mount, one being the Dome of the Rock, and the other one being the Al-Aqsa Mosque. Both were built by the fifth Caliph, Abdul Malik. Those buildings are later than the time of the arrival of Muhammad. Arab dan Islam berkuasa selama 500 tahun sampai kerajaan Kristen Prancis datang. Atas perintah Paus di Vatikan, pasukan Prancis datang menaklukkan Palestina yang kita kenal sekarang dengan istilah Perang Salib. Raja Kristen Prancis mendirikan kerajaan Yerusalem dan berkuasa di Palestina selama 100 tahun sampai akhirnya dikalahkan. Setelah 100 tahun, akhirnya Prancis menyerah pada pasukan Raja Salahuddin Ayyubi yang berhasil merebut Palestina kembali ke tangan Islam. Ottoman Turki kalah di Perang Dunia I dan dipaksa menyerahkan sebagian besar wilayahnya kepada negeri pemenang Inggris dan Prancis. Provinsi Suriah dan Libanon menjadi milik Prancis, provinsi Palestina dan Jordan jadi milik Inggris. Inggris mengganti nama Palestina menjadi British Mandate Palestine. Lalu Perdana Menteri Inggris langsung mengambil inisiatif mendukung pendirian negara Israel di Palestina lewat deklarasi Balfour yang berbunyi, "Pemerintahan Yang Mulia Ratu Inggris mendukung pendirian rumah nasional untuk bangsa Yahudi." Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menerbitkan resolusi pendirian dua negara di Palestina, negara Yahudi dan negara Arab. Warga Yahudi langsung menerima tawaran ini dan mendirikan negara Republik Israel. Tapi negara-negara Arab tetangga menolak pendirian dua negara ini dan langsung memerangi Israel. Hasilnya, tepi barat dikuasai oleh Yordania dan Gaza dikuasai oleh Mesir. Jadi yang menggagalkan berdirinya negara Palestina itu bukan Israel, tapi Yordania yang menjajah tepi barat dan Mesir yang menjajah Gaza. Bahkan selama bertahun-tahun, Yordania dan Mesir menolak mengakui kedaulatan Palestina di tepi barat dan Gaza dan menganggap dua daerah tersebut menjadi bagian dari negara mereka. Ini fakta. Negara-negara Arab terus menolak pendirian negara Palestina inisiatif dari PBB. Dan pada tahun 1967 kembali menyerang Israel di Perang 6 Hari yang dimenangkan oleh Israel. Kekalahan ini malah membuat tepi barat dan Gaza kini dikuasai penuh oleh Israel. Bahkan saat Yasser Arafat, pemimpin Gerakan Pembebasan Palestina PLO, sepakat perjanjian damai Oslo yang akan mendirikan negara Palestina berdampingan dengan Israel ditolak oleh partai oposisi Hamas yang membuat pendirian negara Palestina kembali gagal. Dulu PBB menawarkan pendirian negara Palestina ditolak, malah dibalas dengan perang. Lalu Amerika menawarkan pendirian negara Palestina kembali ditolak. Sepertinya perdamaian memang sulit tercapai di sini karena setiap ada upaya menuju perdamaian selalu ada pihak-pihak yang berusaha untuk menggagalkannya. Tahun 2007 saat Presiden Palestina Mahmud Abbas sepakat dengan solusi dua negara, oposisi Hamas malah sengaja menembakkan roket-roket ke Israel sebagai tanda mereka menolak solusi damai tersebut. Fakta-fakta yang saya sajikan di video ini adalah hasil investigasi langsung di TKP. Banyak narasumber yang tidak mau tampil dalam video karena alasan keamanan. Saya berharap video ini bisa memberikan penjelasan, membantu menjelaskan bahwa apa yang terjadi di sini bukan seperti yang kita dengar selama ini. Peduli Palestina adalah masalah kemanusiaan. Betul, saya setuju. Tapi jika Anda peduli tanpa tahu fakta, hanya akan membuat Anda mudah dibodohi oleh penipu maling donasi seperti ACT yang sering memutarbalikkan fakta agar uang keluar dari dompet Anda. Kalau menurut Anda video ini bermanfaat, share link video ini di grup WhatsApp Anda. Dengan saya Permadi, dari kota Purbakala Yerusalem Al-Quds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta channel Jalan Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Silahkan saudara tulis di kolom komentar bagaimana tanggapan saudara setelah mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Bang Permadi Arja. Nah saudaraku, kita tidak akan menjelaskan menurut versi Alkitab karena mereka tidak akan percaya akan Alkitab. Apa yang terus dalam Alkitab bagi mereka itu nihil semua, tidak akan mereka percaya. Kecuali Bapak Ibu mereka secara diam-diam melihat sendiri apa yang terus dalam Alkitab. Jadi biarkan waktu yang akan berbicara kepada mereka dan biarkan melalui pelayanan penginjilan kita
Tuhan ketuk hati mereka, Bapak Ibu. Dengan terus-terusan kita perdengarkan Injil, perdengarkan kebenaran, perdengarkan firman, suatu hari mereka pasti akan melihat akan kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan. Hari-hari ini boleh mereka mengeraskan hati terhadap firman Tuhan, terhadap Injil, tetapi suatu saat nanti mereka akan menyesal. Jadi sebelum waktunya tiba, nyawa melayang, meninggal dunia, meninggalkan tempat di mana saudara dilahirkan, yaitu dunia ini. Pikirkan baik-baik, siapa nanti yang akan memberikan keselamatan kepada saudara? Siapa yang menjamin hidup saudara nantinya di sana? Atau saudara nanti akan lari ke sana kemari, timur, barat, utara, selatan untuk mencari keselamatan? Tapi semuanya sudah terlambat. Penentuannya adalah masa di dunia ini. Nah, baik saudaraku, kita lanjut mengenai apa yang disampaikan oleh Bang Parmadi Arya. Saya kutip kata-kata beliau yang menurut saya ini sangat penting, saudaraku. Bang Parmadi Arya berkata begini, faktanya bangsa Yahudi emang sudah ada di tanah Palestina ribuan tahun sebelum Arab dan Islam masuk ke tanah Palestina. Inilah yang dijadikan landasan prinsip bangsa Yahudi sekarang ngotot mempertahankan negara Israel ini. Ini kata Bang Parmadi Arya. Kita ketahui sama-sama beliau bukan beragama Kristen, Katolik, Nasrani. Iman beliau jelas Islam sejak lahir. Tetapi beliau tidak mau dibutakan oleh sejarah. Iya, beliau akan katakan ya, tidak, beliau akan katakan tidak. Bila memang ini benar, beliau akan berkata benar. Bagaimana menyangkut iman? Ya, siapa tahu saudaraku, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil. Suatu hari Abu Janda bisa percaya kepada Adonai Yesus HaMashiach, percaya kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kata Al-Quran. Sebagaimana saya katakan tadi, saudaraku, mereka tidak akan percaya apa kata Alkitab. Maka saya tidak akan membuka Alkitab. Ya, tidak akan membaca ayat demi ayat yang tertulis dalam Alkitab mengenai Israel dan Palestina. Tanah siapa yang lagi diperebutkan oleh mereka. Dan ini saudaraku sebenarnya sudah sangat sering kita bahas. Tetapi video ini trending lagi. Lalu kita coba membahas kembali supaya teman-teman kita dari seberang sana, mereka bisa melek, mereka bisa menemukan kebenaran. Di dalam surat Al-Maidah ayat 21, Al-Quran mereka berkata begini. Ya qaumi dakhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Saya ulangi. Ya qaumi dakhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Artinya, wahai kaumku, ini kata Musa di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 21. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci dalam kurung Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Artinya Musa berkata kepada kaum Yahudi, orang Israel, masuk ke tanah suci Palestina. Jangan pernah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Sekalipun kamu berhadapan dengan musuh, kamu tetap masuk ke tanah itu. Pertahankan tanah itu. Kalau kamu berbalik, lari karena musuh, takut akan musuh, maka kamu termasuk orang-orang yang rugi. Ini kata Al-Quran, bukan kata Alkitab. Kata Al-Quran, saudaraku, versi Al-Quran. Di dalam surat Al-Maidah ayat 21, ya qaumi dakhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Kiranya video singkat ini bisa dicerna oleh saudara-saudara kita dari seberang. Buka pikiran saudara, buka hati saudara, buka pendengaran saudara, simak baik-baik lalu saudara renungkan. Benarkah atau salah? Ini yang ngomong di surat Al-Maidah ayat 21 ini adalah Al-Quran, kitab saudara sendiri. Apakah saudaramu menyangkalnya? Bagaimana? Ayo, apakah saudaramu menyangkalnya? Saya percaya saudara tidak akan menyangkalnya karena ini yang saya baca bukan kitab suci saya, tetapi kitab saudara sendiri dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki.
Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesus Habasiyah Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita Bapak Ibu banyak orang tercerahkan, khususnya mereka yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, mereka yang selama ini terus mencari kemenangan, dan mereka selama ini terus mencari jalan yang lurus. Melalui pelayanan kita, mereka bisa menemukan kemenangan dan bisa menemukan jalan yang selama ini mereka cari. Dan khusus Bapak Ibu, besok kita adakan penginjilan di daerah Cilegon. Terutama sekali kita mengajarkan membuat seminar Islamologi, sehingga teman-teman di daerah sana bisa memahami, bisa mengerti, dan mereka bisa bertanya jawab dengan guru-guru palsu yang selalu hadir di tengah-tengah mereka. Mereka kita perlengkapi dengan hal yang baru, khususnya Islamologi yang paling sederhana. Mereka bisa bertanya jawab, dan ini juga bisa menjadi bekal untuk mereka penginjilan saudaraku. Terima kasih.